Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh dan Coffee Morning Masjid Raya Telaga Kahuripan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tercinta kita ini, dan dilanjutkan dengan kajian Coffee Morning seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk thalabul ilmi. Sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mencoba untuk bermuhasabah tentang pemahaman kita tentang, ya meskipun sebagian kecil saja, bagian kecil dari tauhid kita yang merupakan modal kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah, mari kita lihat. Oleh karena itulah Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Oke. Baik. Jamaah rahimanallah. Kalau di zaman sekarang nih, di masa sekarang kita ini, betul-betul ada orang yang kita anggap saleh gitu ya. Ya bukan nabi, pokoknya ya ustadz atau syekh atau kiai yang betul-betul lurus gitu ya. Lalu bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lihat dan kita menyebutnya luar biasa. Kalau di zaman Nabi Muhammad, kalau di zaman para nabi, satu hal yang kita tidak biasa lihat, yang luar biasa, yang bahasa Inggrisnya adalah miracle gitu ya, atau kemudian mukjizat,
itu ketika orang melihat maka kemudian kita merasa takjub. Nah, kira-kira kalau di zaman sekarang ada orang yang juga bisa melakukan hal yang sama, ya, bisa melakukan hal yang sama, lalu dan ini bukan penyihir ya, bukan penyihir, bukan paranormal, bukan juga sulap dan sebagainya. Ini betul-betul orang soleh, atau kalau mungkin di zaman para wali songo menunjukkan karomahnya. Nah, kira-kira kita sebagai muridnya misalnya ya, kalau kita berada di zaman para wali songo atau di zaman sekarang pun ada ustadz yang dengan izin Allah menunjukkan satu hal yang luar biasa. Kira-kira kita akan bertambah nggak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan bertambahkah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang kita anggap soleh, kita anggap lurus, kita anggap sebagai ulama, pewaris para nabi yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, seperti dalam kisah yang singkat ini adalah kisah Nabi Saleh alaihi salam. Insyaallah ya, insyaallah ketika kemudian ditunjukkan hal-hal yang luar biasa itu sebagai bagian dari mukjizat, atau kalau di konteksnya para wali, konteksnya orang-orang soleh mungkin ada karomah, ada juga yang menyebutnya ma'unah. Insya Allah kita akan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar atau membaca bagaimana orang-orang soleh yang demikian dekat kepada Allah kemudian diberi keistimewaan-keistimewaan yang dilihat oleh para murid-muridnya, yang juga sebagian besar kita mungkin juga tahu bagaimana kalau membaca kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu ya, yang kebetulan kami kaji di sekolah, ada kitab Fathur Rabbani. Itu beliau mendapat julukan Sultanul Aulia, sultannya, rajanya para wali, yang sebagian besar ya murid-muridnya bisa menyaksikan bagaimana Allah memberikan karomah atau ma'unah kepada beliau. Nah, tentu kita merasa ketika melihat langsung jadi bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satunya melihat ini nih, unta. Kok bisa ada unta keluar dari batu? Oke. Jadi pertanyaannya, bertambah iman kita dengan melihat hal yang luar biasa, yang tidak biasa kita lihat, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita melihat gerhana bulan atau mungkin gerhana matahari ya. Begitu melihat gerhana matahari, lalu kita melihat begitu takjub, begitu hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kemudian merasa, wah luar biasa, maha besar Engkau ya Allah. Kemudian kita merasa atau meningkat keimanan kita, semakin kita takjub, semakin kita kemudian merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat hal-hal yang tak biasa, ketika melihat hal-hal yang luar biasa. Oke. Sekarang
Jamaah rahimanallah. Kalau ada dua kejadian nih. Kejadian pertama di satu waktu, ya. Yang satu kayak tadi kejadian Nabi Soleh alaihi salam, ada unta keluar dari bongkahan batu. Terus ada unta yang terlahir secara normal dari induknya. Kira-kira mana yang membuat kita takjub kepada kemahakuasaan Allah? Yang mana membuat kita takjub pada kemahakuasaan Allah? Antara dua kejadian ini nih, kejadian unta lahir dari ibu induknya, biasa kita lihat. Kita juga biasa melihat ada kambing lahir dari induknya. Kita bisa melihat telur keluar dari ayam betina. Kita bisa melihat apalagi pokoknya anak hewan, anak binatang keluar dari induknya. Dan ada kejadian, boleh jadi misalnya ada kejadian seekor ayam, ya, tiba-tiba keluar dari dari mic, tiba-tiba dari mic keluar seekor cicak misalnya, betul-betul dari mic misalnya, ya, dari kabel seperti ini tiba-tiba muncul seekor cicak. Kira-kira mana yang lebih membuat kita takjub kepada kemahakuasaan Allah dan meningkatkan keimanan kita? Ini pertanyaan bagi saya sendiri juga. Kalau jawabannya ya tentu kalau saya melihat kambing lahir dari induknya ya biasa aja, nothing special. Tapi ketika melihat misalnya ada seekor kambing tiba-tiba muncul dari batu gitu ya, ada batu atau dari tiang nih, nggak usah jauh, dari tiang masjid nih tiba-tiba ada ustadz, ada seorang penceramah datang ke masjid, ya kan, kemudian berdoa, yuk kita sama-sama berdoa gitu ya, mohon ampun kepada Allah dan sesuai dengan izin Allah. Mungkin beliau adalah salah satu wali gitu ya, beliau adalah salah satu. Kita minta kepada Allah, tunjukkan kekuasaanmu, keluarkan seekor kambing dari tiang masjid. Kemudian dengan izin Allah betul-betul keluar seekor kambing dari tiang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ya saya termasuk mungkin yang paling keras bertakbirnya, Allahu Akbar, luar biasa Allah. Lalu saya semakin luar biasa Allah. Terus semakin tebal imannya, semakin kuat imannya. Padahal kemarin saya baru melihat seekor kambing dilahirkan dari induknya, biasa aja. Nah, jamaah rahimanallah, ini saya mengutip salah satu intisari saja dari kajian yang saya dengar dari salah satu ulama besar yang sedang Indonesia yang lagi kontemporer, yang sedang ibaratnya yang sedang begitu banyak diambil manfaatnya hari ini atau akhir-akhir ini, yakni Gus Baha. Ya, beliau menyatakan bahwa bagi Nabi Saleh alaihi salam tidak ada bedanya itu. Tidak ada bedanya antara unta yang keluar dari batu yang besar, antara kalau tadi dalam konteks sekarang ada kambing tiba-tiba keluar dari tiang masjid, dengan unta yang dilahirkan oleh induknya. Gak ada bedanya, sama aja. Kedua-duanya bagi Nabi Saleh alaihissalam dan para nabi yang sudah bertauhid sedemikian juga, yang sudah bertauhid sedemikian rupa, keduanya adalah hal yang luar biasa. Keduanya hal ada yang menunjukkan kemahakuasaan Allah
kemutlakan kemahakekuasaan Allah yang mencakup hal-hal yang kita anggap biasa dan luar biasa. Kenapa kita anggap tadi unta lahir dari induknya hal biasa? Karena dari dulu orang tua kita memberitahu, kita juga melihat, kita juga membaca. Jadi karena sesuatu yang sudah biasa terjadi, maka seolah-olah tidak ada yang istimewa di situ. Padahal kalau Allah mau, ya bisa aja mekanisme yang namanya, coba ini kan masalah perkembangbiakan. Jadi ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dengan cara bertelur, dengan cara membelah diri, ya, dengan cara macam-macam. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada Nabi Soleh, kata Gus Baha, sama aja. Karena apa? Yang membuat unta itu keluar dari batu itu bukan karena istimewanya unta, bukan karena istimewanya batu, karena Allah menghendaki demikian. Demikian juga ketika unta lahir dari induknya, juga karena kemahakuasaan Allah. Jadi kedua-duanya adalah hal luar biasa yang saya pernah mendengar kajian ini misalnya ya, kemudian saya coba cross check kemarin kepada salah satu ustadz panutan saya, tapi beliau belum, artinya pernah mendengar juga tapi belum melihat rujukannya kemana. Nanti jamaah rahimanallah, siapa tahu ada. Katanya imannya para malaikat itu tetap, ya kan? Imannya para nabi itu selalu naik. Imannya kita itu kadang naik, kadang turun, sama dengan jin. Nah, iman iblis itu terus menurun. Saya pernah membaca wacana ini atau pernah mendengarnya, tapi memang belum pernah membaca secara langsung. Tapi artinya para nabi itu sudah sampai pada satu tingkat di mana di mata Nabi Soleh menurut Gus Baha sama aja keduanya, semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi baik melihat unta yang lahir biasa, tetap Allahu Akbar, Maha besar Engkau ya Allah, bisa dengan izinmu bisa dari satu pembuahan lalu jadi seekor unta dan lahir. Itu luar biasa. Hebatnya sama dengan unta yang keluar dari batu. Nah, ini yang kita coba saya berintrospeksi gitu. Jadi selama ini karena hal yang biasa, coba kita pagi-pagi habis coffee morning, habis menyantap, lalu kemudian matahari terbit, kita melihat matahari terbit, saya sendiri gitu, ya biasa aja, ya udah pagi-pagi ya biasa matahari terbit, nothing special. Dan dalam tanda kutip nggak nambah iman saya juga gitu. nggak menambah ketakjuban saya kepada kekuasaan Allah, karena biasa. Tapi begitu melihat nanti ada gerhana matahari total, dari yang terang benderang tiba-tiba ketutup sama, Maha besar Engkau ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal dua-duanya sama aja. Kedua-duanya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Nah, maka meniru. Nah, kita mencoba meniru ya. Kita mencoba meniru tauhid para nabi ini menjadi sangat penting ya. Mencoba meniru tauhid para nabi ini menjadi sangat penting. Di mata para nabi, kemutlakan kekuasaan Allah mencakup apa-apa yang terlihat biasa oleh manusia dan hal-hal yang dianggap luar biasa. Nah, kenapa kita belajar perlu mencoba untuk paling tidak meneladani ya sedikit demi sedikit tauhid para nabi itu, yang paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, jangan sampai keyakinan kita terjebak pada sesuatu. Kemudian yang kedua, kita selalu sadar
Selalu ada peran Allah di sana. Dan yang ketiga, kita harus punya sekian banyak kesempatan untuk terus meningkatkan tauhid, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita terjebak pada keyakinan yang bersumber hanya pada hal-hal yang biasa terjadi, bahwa batu kalau dilempar pasti jatuh ke bawah. Ansih. Jadi ibaratnya gini, ya pasti kalau batu kita lempar pasti jatuh ke bawah. Hanya kepada situ. Bahwa tidak mungkin, ya, tidak mungkin seekor kambing bertelur, itu nggak mungkin. Bahwa hujan itu pasti turunnya hanya di musim penghujan. Bahwa orang kalau tersengat listrik dalam kekuatan voltase tertentu pasti sakit, bisa meninggal. Bahwa kalau orang nggak makan pasti lapar. Nah, jadi keyakinan-keyakinan yang terjebak pada sesuatu hal yang kita anggap biasa, sesuatu yang kemudian menjadi sesuatu yang pasti tapi berdiri sendiri. Sesuatu yang kita anggap sebagai sunnatullah, lalu kemudian kita melupakan bahwa siapa sih yang meletakkan, yang bisa mengiyakan dan mentidakkan, nah, yang mengafirmasi dan menegasikan sunnatullah itu siapa? Kita kadang lupa ke sana. Sehingga kemudian kalau sesuatu yang harusnya kan begini, harusnya ini terjadi, kok bisa nggak terjadi? Jadi seolah-olah ya itu tadi, sesuatu itu harus terjadi kalau harus begitu. Nggak mungkin ini batu itu dilempar, nggak mungkin ke atas, pasti ke bawah. Tapi kemudian tidak ada bahwa ya itu karena Allah berkehendak demikian, membuat batu itu jatuh ke bawah. Karena Allah yang meletakkan sunatullah itu. Tidak sesuatu yang sudah biasa terjadi lalu harus terjadi dengan sendirinya, ya, bukan karena ada peran Allah di sana. Nah, keyakinan seperti ini, ya, yang kemudian kadang membuat kita jadi kecewa, marah, atau kemudian menyalahkan diri sendiri atau orang lain karena dalam perhitungan matematis kita atau dalam pengetahuan kita tentang sunatullah dan sebagainya, itu pasti terjadi harusnya. Kenapa nggak terjadi? Ya. Lalu yang kedua, kenapa tauhid para nabi ini menjadi penting? Yang kedua, kita yakin bahwa peran Allah itulah yang kemudian menjadikan segala sesuatunya terjadi. Saat berikhtiar untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu dengan cara dan media yang syar'i tentu saja, maka tidak melupakan peran Allah di sana. Dalam ayat Al-Qur'annya, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Kalau kita melakukan sesuatu lalu kemudian kita yakin bahwa ya, saya melakukan ini, ada yang namanya amalan jasad, ada yang namanya amalan hati. Saya lapar nih, saya lapar. Lalu apa ikhtiarnya kalau saya lapar? Maka saya makan.
saya sarapan. Nah, sambil makan kita baca bismillah. Tentu sebelum makan kita baca bismillah. Bismillah itu salah satu fungsinya ya tadi kayak sama dengan mungkin ya dalam konteks tertentu sama dengan ketika mau sholat gitu ya. Benar bahwa ketika kita keluar dari rumah lalu kemudian ditanya kita sudah wudhu, pasti pikiran kita saya mau sholat ke masjid. Lalu kemudian ketika berdiri di sini pun ya kita juga kemudian mau sholat sebagai imam atau sebagai makmum gitu ya. Lalu kemudian bagi Imam Syafi'i dan kita Syafi'iyah gitu, lalu usolli. Jadi sebelum itu supaya menegaskan gitu, supaya ingatkan, meskipun boleh jadi tadi ketika mau sholat kemudian tiba-tiba ketemu teman, apa kabar? Terus saya jadi lupa. Jadi ketika sholatnya itu kemudian tidak mantap niatnya, maka kemudian dimantapkan dengan usolli misalnya gitu ya. Nah ini sama, ketika kita melakukan sesuatu, tadi lapar, kemudian saya mau makan, ya, ketika mau makan, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ketika kita makan dan kemudian yang tadinya lapar jadi kenyang, coba apa yang membuat kita kenyang? Kalau saya, kenapa Anda kenyang? Ya karena saya makan. Jadi jamaah rahimanallah, kita jadi kemudian yakin bahwa yang membuat saya kenyang adalah suapan-suapan makanan itu. Padahal secara hakikat, jadi amalan hati kita itu jangan sampai ngikutin amalan pengetahuan fisik kita. Benar bahwa pengetahuan fisik kita, pengetahuan logika kita, pengetahuan jasadi kita bahwa lapar itu perlu asupan makan. Iya, tapi amalan hatinya adalah bahwa yang membuat saya kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada dengan izin Allah ada orang yang tidak makan sekian hari, ada mungkin sekian bulan tapi tetap sehat, tetap terpenuhi terpenuhi kebutuhan fisiknya, itu kita jadi ya karena Allah menghendaki. Jadi yang membuat kita kenyang itu bukan asupan makan hakikatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini maka ada dua hal kemudian nanti muaranya. Kalau kemudian ikhtiarnya berhasil ya, kalau ikhtiarnya berhasil maka kemudian kita tidak merasa jumawa, tidak merasa kemudian ya karena saya itu maka berhasil. Karena skill saya, kalau enggak beres itu. Karena kecakapan saya, karena kemampuan saya, karena relasi saya. Karena jadi semuanya itu fokusnya saya dan banyak hal. Karena kita tidak melupakan peran Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau misalnya saya sebagai ini, misalnya saya menyampaikan ini. Yang membuat saya tadi bangun sebelum subuh siapa ya? Yang membuat saya bisa membuat persiapan menyampaikan ini siapa? Kalau Allah berkehendak tiba-tiba ya dengan izin Allah gitu ya. Misalnya sehari sebelum saya menyiapkan ini tiba-tiba kayak beberapa waktu yang lalu ada semut yang masuk ke mata saya. Lagi tidur, saya tidak tahu tiba-tiba tengah malam itu sakit luar biasa itu mata, betul-betul luar biasa sakitnya. Dibuka sama istri, dicoba di senter gitu, ternyata ada semut kecil banget nempel di di mata. Dicoba pakai cotton bud basahin nggak bisa, sakit luar biasa. Akhirnya malam-malam ke UGD. Ternyata sama dokter UGD juga nggak bisa
karena dokter umum ya, dicoba sudah disemprot pakai ini sebagainya tetap nggak bisa Pak, harus pagi ini ke spesialis. Sudah akhirnya dikasih obat sementara, tapi sepanjang malam itu sampai subuh betul-betul tersiksa, sehingga dengan izin Allah paginya bisa ke rumah sakit spesialis, di spesialis kemudian di segala macam. Alhamdulillah kemudian setelah jadi 4 hari betul-betul kayak orang buta. Sebenarnya cuma satu yang kena, tapi kalau yang ini kebuka, kalau saya coba, kalau misalnya gini, yang kena sebelah kanan, kalau yang kirinya saya buka pengen melihat, ini jadi refleks kebuka juga, itu sakit kayak diiris, sehingga mau nggak mau terpaksa kedua-duanya merem. Jadi selama berapa hari itu makan disuapin, ke toilet dituntun, gitu ya. Artinya apa? Coba. Jadi jangan merasa jumawa deh. Oh ya karena saya bisa membuat presentasi ini. Kalau coba sehari cuma dikasih kayak gitu lagi, udah bubar. Jadi amalan hati selalu begitu deh. Selalu ini karena Allah kok. Saya bisa ngomong kayak gini tuh jangan oh ya karena saya sudah terbiasa ceramah sehingga ngomong enggak, karena Allah. Itu amalan hatinya terus begitu. Sebaliknya, kalau yang kita ikhtiarkan gagal, semua unsur, semua faktor sudah dihitung, sudah diperhitungkan, sudah dijalani, prosedur semuanya, SOP-nya sudah. Maka harusnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, sama dengan matematika. Harusnya begitu. Tiba-tiba hasilnya kok beda, kok nggak sesuai, ini gimana nih? Lalu kemudian kecewa. Ya itu tadi tapi kalau hatinya tadi, ini ya Allah, Bismillah, saya mau melakukan ini, secara perhitungan manusia ini harusnya berhasil. Tapi ya terserah engkau, karena Allah engkau lah yang buat berhasil atau tidak. Ketika gagal, oke, berarti engkau belum berkehendak. Ya, belum berkehendak, maka saya kemudian disuruh sabar atau mencari mungkin ada faktor lain yang saya belum tahu, tapi pasti ini yang terbaik saat ini. Kalau nanti mungkin ada yang lebih terbaik lagi, tapi saat ini yang terbaik adalah ini, sehingga tidak sedih, tidak berlarut-larut maksudnya ya. Kalau sedihnya sih manusia pasti wajar ya, nggak mungkin orang nggak sedih itu pasti, tapi tidak kemudian sedih berkepanjangan yang kemudian sampai pada nauzubillah titik putus asa. Nah itu makanya dalam surat Al-Anfal itu bukan engkau yang melempar. Jadi kalau kita berperang ya, jadi mungkin boleh jadi konteksnya adalah ketika berperang kemudian mungkin ada sahabat yang sedemikian hebat, membunuh banyak musuh dengan tombaknya, maka kemudian diingatkan, ini ingat, bukan engkau yang melempar. Yang melempar tombak itu, yang membunuh dan sebagainya, dan seterusnya adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, jamaah rahmanallah, ini dia. Supaya apa? Meniru, meneladani para nabi itu, supaya iman kita itu selalu terus meningkat, berkesempatan untuk meningkat, jangan ketika ada hal-hal yang luar biasa saja. Melihat melihat geluduk barusan gitu ya, melihat petir itu kan kayak biasa aja. Itu harusnya ya, ini harus bicara harusnya ya, Allah subhanallah, masya Allah. Itu apa ya, jadi setiap fenomena itu menjadi peluang untuk kemudian kita meningkat keimanannya. Kok bisa ya ada yang biasa, apa coba yang biasa di sini gitu, kok bisa ada kipas angin ya? ya pokoknya intinya adalah bagaimana kita bisa ya ini saya ngomong doang
Saya ngomong doang, saya juga masih tetap harus memotivasi diri juga. Selalu mengagungkan, selalu Masya Allah, bahkan ketika melihat hal-hal yang biasa. Nanti setelah ini konsumsinya apa nih? Apa nasi uduk atau apa pecel misalnya kan, atau apa gitu. Ketika Masya Allah, jadi sebungkus nasi uduk pun bagaimana caranya sebungkus nasi uduk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses dari benih jadi beras, kemudian jadi padi beras, lalu dimasak, lalu jadi nasi uduk, lalu kemudian dibungkus. Itu kan proses panjang yang luar biasa kalau kita mau menelitinya. Jadi dari sebungkus nasi uduk saja bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Gus Baha, itulah imannya para nabi. Jadi wajar kalau mereka diangkat jadi nabi karena sudah pada tahap itu. Pada tahap di mana hal-hal yang biasa pun menambah iman mereka. Maka ya, jamaah rahimanullah, mudah-mudahan hal yang sekelumit sedikit ini menjadi menjadi pengetuk hati saya untuk menyikapi apapun fenomenanya, apapun kejadiannya, apapun yang dilihat, yang dirasakan adalah semuanya media. Kalau dalam surat ini yang terakhirnya. Nah, dalam surat Ali Imran ini kan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yaitu tadi bagaimana supaya kita matahari terbit, matahari terbenam itu bagaimana terus merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Caranya gimana? Oh iya, di terusan ayat ini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama dan seterusnya. Jadi memang untuk salah satu ikhtiarnya supaya kita sampai pada tahap seperti ini mungkin ya tadi di terusan ayat Ali Imran 192-nya adalah ada pola zikir dan pola fikir. Jadi bagaimana dalam setiap saat kita zikir, kita channel connect dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Jadi jangan sampai lepas. Ya, tapi sebagai manusia pasti ada saat di mana kita ngeblank. Ngeblank itu artinya tidak tersambung dengan Allah. Lagi presentasi seperti ini kemudian saking menggebu-gebu jadi kemudian tidak itu tadi jadi lepas bahwa lepas kesadaran bahwa yang membuat saya bisa melakukan ini adalah Allah. Jadi itu channeling seperti itu yang terus kalau bisa terus kita jangan sampai putus gitu ya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Setelah itu baru berusaha untuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau sudah menjadi itu tadi pola zikir dan fikirnya itu terus modenya selalu on ya, mode zikir dan fikirnya selalu on maka ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Nyamuk yang gigit kita tadi malam ya, dan kita kesel digigit nyamuk sampai bentol-bentol, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pagi-pagi sudah hujan, wah mau ke masjid hujan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tepat waktunya. Jamaah rahimanullah,
Demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan terutama bermanfaat bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa diambil sedikit manfaatnya oleh sedikit banyaknya oleh jamaah sekalian. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada atas segala kekhilafan, dan mohon maaf pada jamaah jika ada kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أقوى على النار الجحيم